Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Giralis dan Fajar, Bunga Fitrisia, Dea Fadila Putri, dan Jian Mutia akan menjelaskan tentang interview, kuesioner, dan observasi. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden sedikit atau kecil. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif, jawabannya pun sudah diarsipkan. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang perlu diperhatikan saat menggunakan teknik wawancara yaitu kita harus mengetahui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pasca atau wawancara. Pedoman pelaksanaan wawancara. Pewawancara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dibutuhkan pedoman. Yang A yaitu pewawancara harus bersikap sopan, santun, sabar, dan dengan gaya khas bahasa yang menarik, tetapi jelas dan sederhana agar dapat dimengerti oleh responden. Yang B yaitu pergunakan bahasa responden agar tidak dianggap seperti orang asing. Yang C, ciptakan suasana psikologis agar situasi cair, saling percaya. Yang D, suasana wawancara harus santai. Yang E, wawancara dimulai dari pertanyaan yang mudah, karena awalnya biasanya respon akan nampak tegang. Yang F yaitu keadaan responden harus diperhatikan. Apabila belum siap atau karena sedang terkena musibah, maka wawancara sebaiknya ditunda. Yang B yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis dari peneliti kepada responden untuk dijawab. Kuesioner bisa dikatakan efisien apabila peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang variabel yang akan diukur maupun hasil yang akan diperoleh dari responden. Apabila responden besar dan tersebar di wilayah yang luas, maka pengumpulan data dengan teknik kuesioner sangat cocok digunakan. Kuesioner dapat dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan dengan cara tertutup ataupun dengan cara terbuka. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data yaitu yang pertama yaitu prinsip penulisan angket. Menyangkut beberapa faktor yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup, terbuka, negatif, positif. Pertanyaan tidak amendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Pertanyaan tidak mengarahkan panjang pertanyaan dan urutan pertanyaan. Yang kedua yaitu prinsip pengukuran. Angket yang diberikan oleh peneliti kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu penampilan fisik atau angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket.
Prosedur penyusunan angket. Yang A yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang B, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang C, menjabarkan setiap variabel menjadi variabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang D, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisanya. Keunggulan angket. Yang pertama itu, angket dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang menjadi sampel. Yang kedua itu, dalam menjawab pertanyaan melalui angket, responden dapat lebih leluasa karena tidak dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara peneliti dan responden. Yang ketiga, setiap jawaban dapat dipikirkan masa-masa terlebih dahulu karena tidak terikat oleh cepatnya waktu yang diberikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dalam wawancara. Yang keempat yaitu, data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dianalisa karena pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden sama. Yang C yaitu observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Meskipun wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi partisipan observation atau observasi berperan serta dan non-partisipan observasi, yaitu yang pertama itu observasi berperan serta. Alam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Yang kedua yaitu observasi non-partisipan. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang nampak, yang terucap dan yang tertulis. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama itu observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tepatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan dia amati. Dalam melakukan pengamatan penelitian menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitas. Yang B yaitu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah dibaku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Demikian hasil dari kelompok 5. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.